Kayaknya kalau aku ngintip soal aturan-aturan ya. Pasti udah langsung ngebayangnya aturan yang gimana-gimana gitu ya, yang ngikut, yang apa. Tenang aja, ini aturan yang kita bangun bersama. Pengen ngajak ibu Oke. gak apa-apa di sini. Jadi ini seputar aturan yang dibangun bersama, Mhm. mungkin agar tercipta apa ya, pemahaman dan satu pemahaman dan kondusivitas ke depannya. Keren, Apa keren. sih saya ngomong agak ribet nih. Oke, Mbak Ujuri, kalau gitu mungkin silakan Mbak Ujuri bisa langsung aja. Terima kasih. Pada nggak sabar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang pagi hari ini semoga masih semangat ya. Mungkin ada sebagian yang masih terbayang-bayang dengan bahasan dengan Pak Ono tadi, Kang Ono, tentunya dengan apa namanya internet murah gitu ya, itu bisa diaplikasikan di daerahnya masing-masing. Dan Pak Ono selama yang saya tahu itu ilmunya juga nggak pernah pelit gitu ya, bisa selalu dikasih ada di Ono Center. Uh, Siap. Terima kasih juga, semangat juga buat semua peserta. Dan mungkin Bapak Ibu di sini kali ini saya mau coba apa namanya elaborasi dari apa namanya minta pendapat Bapak dan Ibu nanti di via chat room ya. Boleh paparannya tolong dibantu panitia ya. Selamat pagi Pak Hari. Saeku itu namanya lucu sekali, nama singkatan kah? Ya, siap. Oh, nama asli ya, memang namanya Seiku. Oke. Namanya seperti orang Jepang. Oke, boleh dilanjut saja. Lanjut. Ini review aja, dan saat ini ya kita di sesi 7, pembuatan aturan bersama anak dalam penggunaan internet. Ya, silakan lanjut. Ini sesi ke-1 kita bahas tentang perbedaan generasi. Boleh lanjut. Sesi kedua kita bahas tentang tantangan orang tua dan guru. Di sesi ketiga, selamat pagi juga dari Sika, siap Ibu Dwi. Sesi ketiga itu kita bahas tentang resiko yang dihadapi anak. Sesi keempat kita bahas tentang bagaimana sih menyalurkan hobi dan minat anak dengan menggunakan internet ya melalui. Nah, sesi 5 adalah beberapa platform situs yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu diakses untuk bisa mendapatkan bagaimana tentang digital parenting untuk lebih lanjutnya. Ya, di sesi ke-6 kemarin kita bahas terkait bagaimana penggunaan aplikasi parental control. Mudah-mudahan sudah ada yang coba ya di rumah masing-masing dan bisa dikomunikasikan juga ke anak. Ya, boleh lanjut. Nah, untuk kali ini, yuk kita buat aturan bersama. Karena kalau saya bikin sendiri, belum tentu aturan main yang saya buat di rumah sama dengan aturan main yang ada di lingkungan rumah ibu dan bapak atau di sekolah. Tiap daerah tadi seperti kata Pak Ono, tiap daerah aja akses internetnya berbeda-beda. Apa namanya kondisi lingkungan sekitar gitu ya, lingkungan mulai dari pegunungannya, terus wilayahnya itu juga berbeda-beda. Jadi untuk aturan mainnya pun saya nggak bisa seragamkan karena tiap orang ataupun tiap keluarga dan tiap wilayah pasti akan memiliki nilai-nilai ataupun pemahaman yang berbeda. Yuk kita lanjut. Oke. Langkah pertama, pada saat kita akan membuat aturan main di rumah ataupun di sekolah, libatkan dan dengarkan pendapat anak. Artinya, kita nggak serta-merta bikin aturan main. Kita bikin draftnya boleh. Ketika itu ditawarkan ke anak, itu menjadi pelibatan. Baik itu siswa didik misalnya, ataupun anak kita sendiri di rumah. Contohnya kalau ketika di sekolah seperti apa sih? Biasanya kan sekolah juga akan melibatkan komite ya, atau perwakilan anak murid gitu melalui orang tuanya, dan itu penting dilakukan karena supaya ada pemahaman antara orang tua dan pihak sekolah. Karena seringkali hanya karena aturan main yang tidak disetujui dua belah pihak seringkali menjadi terjadi keributan gitu ya, ataupun ketidakcocokan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Boleh dilanjut, kita langkah kedua. Di langkah kedua, tentukan tempat atau lokasi internet yang dapat diakses oleh keluarga atau siswa.
saya boleh dong minta bantuan atau minta pendapat dari Bapak Ibu guru yang di sini. Kira-kira kalau di sekolah itu biasanya di mana? Kalau memang di sekolah Bapak Ibu diperbolehkan mengakses internet. Boleh, saya tunggu di kolom chatnya. Di perpus, siap. Ada lagi? Di perpustakaan, ya, Bu Nudus, Bapak Muhammad Ayas juga perpustakaan. Di rumah orang karena di sekolah nggak ada internet, siap. Semoga diperbolehkan ya Pak oleh Pak Saibon ya, oleh tetangganya. Dekat dengan kelas, perpustakaan atau di semua ruang sekolah. Oh, Bu Yesi ini di mana ya? Kalau boleh tahu lokasinya. Ruang lab komputer sekolah, siap. Berarti memang sudah ada beberapa lokasi ya ditentukan di pihak sekolah yang dimana lokasi-lokasi tersebut. Oh, Bu Yesi ada di Tangerang, perpustakaan dan di lab komputer. Oke. Nah, ini juga tentunya kalau untuk yang di rumah, apakah ada yang sudah melakukan penglokasian gitu ya? Apakah hanya di ruang makan? Apakah hanya di ruang keluarga boleh mengaksesnya? Bagaimana kalau yang di rumah masing-masing? Boleh bantu di chat? Oh, nggak bebas. Siap. Tidak apa-apa, Bu Yesi, nggak apa-apa, tutup kamera. Di ruang keluarga dan kamar. Kamarnya apakah di kamar anak atau bagaimana, Ibu? Di semua ruang boleh, oke. Semua ruang kecuali kamar kecil. Ya Pak, takutnya tanpa sengaja ya Bu, kameranya nyala gitu ya, tanpa sengaja terekam. Atau nggak sengaja kecemplung. Di ruang keluarga, siap. Pak Tapip ya. Ini Bapak toh? Semoga benar. Mohon maaf kalau salah. Di semua ruang. Oh, jadi selama ini belum ada pembatasan ya, bahwa di masing-masing rumah itu belum ada yang hanya dibatasi di ruang keluarga saja, boleh pegang handphone ataupun laptop, atau di ruang kerja dan lain. Oke, di semua ruang. Oke. Bu Rosmeti. Oke, saya lanjut ya. Kalau gitu memang beberapa tempat atau lokasi internet masih bisa diakses oleh semua keluarga, baik itu di kamar ataupun sarannya adalah ketika di kamar dalam keadaan anak sendiri itu sangat dianjurkan untuk tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena predator, kita nggak tahu kapan predator online bisa menyasar anak-anak kita. Harapannya dengan misalnya dia mengakses internet di ruang keluarga ataupun di ruang yang terbuka gitu ya, yang dengan penglihatan kita, itu harapannya anak kita masih bisa tetap didampingi ketika misalnya dia menemukan hal-hal yang sebenarnya tidak sepantasnya ditonton. Itu harapannya. Tapi ini kembali ke kebijakan orang tua, kebijakan sekolah juga, bahwa ini bisa menjadi acuan aja gitu ya. Tapi kalau misalnya prakteknya sendiri bisa dilakukan ataupun dikembangkan oleh masing-masing sekolah ataupun keluarga. Siap Ibu Nia, selamat bergabung kembali. Dan kita coba langsung ke langkah ketiga ya. Di langkah ketiga, tentukan waktu atau durasi penggunaan internet agar anak tetap bisa beraktivitas lainnya. Nah, kalau dari praktek Bapak dan Ibu di sekolah, kira-kira berapa lama anak-anak diperbolehkan menggunakan internet di sekolah? Atau minimal bisa mengakses handphonenya atau smartphone-nya? Biasanya di berapa jam? Di jam keberapa atau dari pagi sampai sebelum makan siang? Siap. Jam istirahat, oke. Pagi dan istirahat. Apakah di sekolah Bapak Ibu ada menerapkan menyimpan handphonenya sementara di wali kelas atau tidak ya? Tidak boleh bawa HP bahkan, oke. Ada jam 9 sampai jam 10.30 tidak boleh HP kalau offline kecuali di sekolah PTMT. Jam istirahat untuk siswa. Siap. Sekolah dilarang bawa HP. Oh, ada beberapa sekolah melarang bawa HP. Ya. Kalau menerapkannya di rumah seperti apa? Siap Bu. Bu Nia ya, maaf tidak bawa HP, masih jam pelajaran, oke. Kalau untuk Bapak Ibu yang sebagai orang tua ketika di rumah, seperti apa penentuan waktu atau durasi penggunaan internetnya?
No HP saat jam tidur. Betul, kalau tidur bawa HP nggak jadi tidur namanya, Pak. Betul ya Pak Aswad ya. Dilarang bawa HP saat jam istirahat. Siap. Oke, apakah di sini sebagai orang tua ketika di rumah Bapak Ibu menerapkan juga aturan durasi? Di rumah sampai jam 10 malam saja. Oke, begitu setelah jam 10 malam harus matikan ya Pak ya. Oke, setelah anak mengerjakan tugas diberi waktu 15 hanya 20 menit. Ya. Jika ada kepentingan saja. Siap. Iya, Bapak Saka Palwaguna. Pastinya jam 9 harus nonaktif. Pak Alfia, Bu Alfia Batas. Setelah sholat maghrib sampai jam 8 malam. Siap. Oh, Pak Saibun bebas ya Pak ya? Jadi mau jam 3 pagi nggak apa-apa ya Pak ya? Jam 3 atau jam 2 gitu ya Pak ya? Kadang anak juga tidak bisa diatur saat makan malam bersama. Oke, berarti ada yang menerapkan aturan durasi, ada juga yang membebaskan. Nggak apa-apa, karena tiap keluarga pastinya punya aturan main yang berbeda, yang bisa jadi konsekuensinya yang diterapkan di rumah juga akan berbeda dengan keluarga yang lainnya. Oke, saya jam 10 malam dikumpulkan di orang tua Bapak Felix ya. Oke, berarti ada yang kirim hanya saat hari libur. Siap. Oke, saya lanjut ya di sesi langkah keempat. Di langkah keempat yaitu tentukan platform atau aplikasi yang diperbolehkan atau minta izin dulu ke orang tua. Adakah yang seperti ini, yang ketika anak mau menggunakan aplikasi ataupun game, mendownload game, apakah ada yang memang harus minta izin ke orang tuanya dulu atau tidak? Oke, kalau anak SIM di portal jaringannya agar tidak masuk ke situs dewasa. Siap, ada Bu. Bapak Saka Palwaguna, betul? Ada lagi, kalau yang SD minta izin, kalau yang SMA sudah paham. Kompromi dulu Pak Antonius, ya siapa? Tidak, anak saya bebas menggunakan semua aplikasi. Pak Saibon, terima kasih. Harus izin. Sepertinya anak Pak Saibon sudah besar-besar ya. Kalau biasanya sudah bebas. Harus izin dulu, ya harus izin dulu. Beberapa mungkin ada yang sudah membebaskan ketika sudah paham ya. Kalau yang TK, YouTube Kids, yang SMA sih bebas. Siap. Ibu Iftihatun. Ada yang izin juga. Tidak, karena masih 5 tahun, Bu. Cuma hanya lihat kartun selepas mengaji. Mengontrol aplikasinya. Izin, Bu, waktu kecil. Sekarang sudah SMA, jadi kurang tahu. Ya, kalau udah SMA kadang anak sudah punya dunia sendiri. Ya. Boleh, oke. Karena ini bahasan ini merupakan bahasan seperti yang saya bahas di sesi lalu, banyak terkait dengan parental control, aturan atau setelan orang tua, itu memang diperuntukkan biasanya buat anak-anak di bawah usia 13 tahun. Karena di usia di bawah 13 tahun masih dianggap sebagai anak ataupun yang manusia yang belum bisa membedakan, memilah mana yang baik dan tidak untuk dirinya. Sehingga penting diperlukan ada aplikasi tambahan, yaitu seperti parental control, juga kontrol dari orang tua untuk bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang negatif terhadap anak. Ada yang 1 hari 3 jam harus minta izin dulu. Siap. Saya lanjut ya, berarti ya sebagian besar berarti Bapak dan Ibu sudah paham mana yang biasanya diperlakukan, mana anak yang besar ataupun anak yang kecil yang biasanya diperlakukan bagaimana menggunakan aplikasi ataupun platform online. Ya, kita coba langkah ke-5. Rekamannya ada nanti Pak di online, di info.ictwatch.id. Di langkah ke-5 yaitu bekali anak dengan etika berinternet yang baik. Ketika anak diperkenalkan dengan gadget atau diperkenalkan bahwa anak nanti umur sekian, atau misalnya ketika ingin membuatkan aturan main ini gitu bersama-sama, sebelum kedua orang tua dan juga anaknya tanda tangan di atas kontrak yang dipahami ataupun dikomunikasikan bersama, penting untuk anak juga diinfokan bagaimana beretika internet yang baik. Seperti contoh misalnya ketika dia memiliki sosial media, atau misalnya harus bisa menggunakan atau komen-komen yang baik, tidak menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Juga pada saat misalnya dia punya akun WhatsApp gitu ya bersama teman-temannya,
untuk tidak memberikan komentar-komentar yang buruk. Atau seperti yang kasus anak saya itu ya, tidak memasukkan temannya ke dalam satu grup yang dianya tidak berkenan sebenarnya. Juga perlu penting sebenarnya untuk bisa membantu anak gitu ya, etika internetnya yang baik itu seperti apa sih. Jika misalnya Bapak Ibu tidak tahu atau belum mengetahuinya, juga bisa browsing tadi ya ke beberapa situs-situs yang saya sudah sarankan. Bagaimana sih digital parenting yang baik, itu biasanya banyak sekali disarankan bagaimana menjadi beretiket gitu ya, beretika di internet. Ya, boleh lanjut lagi ke langkah ke-6. Sudah ada peserta angkat tangan 3 orang. Ini langkah ke-7 ya, ke-6. Komunikasikan bahwa perangkat anak disiapkan dengan parental control dan setelan keamanan dan privasi demi kepentingan anak. Kenapa? Karena mereka harus tahu bahwa ketika keamanan di internetnya itu perangkatnya sudah disiapkan, itu demi kepentingan mereka gitu ya. Apakah di sini tadi Bapak Ibu kayak saya lihat sudah ada yang ada yang memasang Google Link ya di ininya, hanya memiliki akses anak cuma 1 jam 30 menit. Oh ya, Bu Rosmiati. Nah, kalau apakah sebelumnya ketika memasang parental control gitu dan setelan keamanan dan privasi di perangkat anak, apakah sudah dikomunikasikan sebelumnya atau memang anak belum tahu menahu? Oke. Terima kasih Bu Emelda. Apakah Bapak dan Ibu di sini yang sudah memasangkan perangkat parental control di perangkat anaknya, apakah sudah pernah mengkomunikasikan kenapa harus dipasang atau anaknya belum tahu kalau itu dipasang? Ada yang mau menjawab mungkin di chat room? Oh, belum ada ya berarti ya. Ini masih absen nih. Oh, tidak dikomunikasikan Bu Nunung ya. Nah, harapannya untuk kedepannya mungkin kita bisa ketika membuat aturan main perlu untuk dikomunikasikan, karena harapannya anak tidak merasa dikontrol, anak tetap merasa dilibatkan ya sejak di awal gitu ya, bahwa ketika pembuatan aturan main ini juga orang tua pun terlibat, anak juga terlibat, karena sekarang udah nggak bisa Bu, waktu anak-anak mungkin masih bisa. Iya Bu Yuli, betul sekali. Memang ini terapan aturan main ini memang penting untuk dibangun sejak mereka masih kanak-kanak memang. Dan dan jangan lupa aturan main atau aturan bersama dalam penggunaan internet ini tidak lagi atau bukan hanya mengikat anak, tapi juga mengikat orang tuanya. Ketika misalnya contoh tempat yang boleh mengakses internet hanya di ruang keluarga misalnya, itu berarti juga berlaku kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mengakses atau mengaksesnya tiba-tiba di kamar gitu ya, anak bisa protes dan juga bisa melakukan menerapkan konsekuensi yang sudah disepakati nantinya. Itu kenapa penting disebutnya aturan bersama, karena ini bisa mengikat seluruh anggota keluarga di rumah. Begitu juga dengan anggota di sekolah ya, anggota sekolah. Ada dalam ini nanti akan di ini ya, aturan-aturan seperti ini ada di lanjutannya. Oke, langkah ke-7. Tentukan bersama anak konsekuensi apa yang akan dikenakan jika anak ataupun orang tua melanggar aturan yang sudah dibuat. Kira-kira ini saya pengen tahu deh, kira-kira kalau misalnya Bapak atau Ibu disuruh bikin aturan main seperti ini, aturan menggunakan internet, konsekuensi apa kira-kira kalau sampai melanggar? Yang cocok dikenakan ke anak dan juga ke orang tua. Boleh di chat? Kira-kira konsekuensi apa? Diambil HP-nya, oke. Terima kasih Bu Kartika. Ada lagi? Disuruh nyapu. Oke. Nyapu apa nih Bu? Nyapu lapangan ya Bu? Bu Diana, makasih. Besok jatah waktu pakai HP-nya dikurangi. Oke, mengurangi durasi berarti ya. Jatah waktu pakai HP.
Terima kasih Bu Yuli. Karena anak masih kecil tidak diberi kuota. Hukumannya seperti itu ya, tidak diberikan kuota. Ibu Nunung, HP disita 3 hari. Wah, Pak Saibuan sedikit kejam ini. Tapi keren, Pak. Ya, siapa lagi? Jatah pemakaian dikurangi ya, betul. Banyak yang sekali yang apa namanya? Disuruh main robot-robotan aja. Akhirnya balik ke permainan, nggak suruh main congklak, Bu Christine. Oh, anaknya laki-laki sepertinya nih biasanya kalau suruh main robot-robotan. Ya, dijelaskan lebih detail. HP-nya dijual. HP-nya langsung dijual. Oke. Itu kayaknya konsekuensi yang udah ini ya. Bahkan aturan yang sebelumnya 1 minggu 1 kali sudah jadi 1 bulan sekali dikasih HP buat yang SMA, yang TK data dimatikan. HP ditukar boneka aja. Oke, terima kasih. Berarti kalau ini kan diterapkan ke anak ya, bagaimana ketika konsekuensinya itu diterapkan ke orang tua? Ketika orang tua yang melakukan pelanggaran, oh ada yang uang jajannya dikurangi, Pak Erwin. Ada yang bisa membawa memberikan usulan terkait kalau orang tua yang melakukan pelanggaran, melanggar dengan aturan main yang sudah dibuat, kira-kira konsekuensi apa yang pas? Mama harus bikin kue. Oh, yang lagi hobi makan kue nih enak dong ya, Bu Diana. Nggak usah diisi lagi datanya. Ini berlaku buat ibunya juga ya, Bu Olinda. Meminta maaf ke anak agar tidak ditiru. Bu Nelly curang nih, kan yang diminta konsekuensinya. Kalau cuma minta maaf, berarti konsekuensinya apa dong, Bu? Mama masak-masak di dapur aja biar nggak konsen ke HP. Ya betul, Bu Christine. Bapak nyariin sekeluarga makan di luar rumah, kata Pak Erwin. Bayarin sekeluarga. Jadi bapaknya ya yang kena konsekuensi harus bayarin ya, bayar makan di luar. Oke, Pak Erwin. Sama dengan aturan anak lah, HP disita, kata Bu. Ini Bu apa Bapak RR